Di puncak kejayaan Nusantara, nama Majapahit menggema hingga ke seberang lautan. Dan di balik kebesaran armada serta pasukan tempurnya, berdirilah sosok sentral yang tak tertandingi, Mahapatih Gajah Mada. Sumpah palapa yang ia ucapkan bergema menembus zaman, menyatukan kepingan-kepingan pulau dalam satu panji kebesaran. Namun, di balik segala keperkasaan dan legenda gemilang yang terukir dalam negara Kertagama maupun para raton, ada satu misteri besar yang tertinggal. Sebuah teka-teki sejarah yang hingga kini belum terpecahkan. Di manakah jasad sang penakluk ini disemayamkan? Mengapa sosok sebesar dirinya yang jasanya menopang singgasana Prabu Hayam Wuruk seolah lenyap tertelan bumi di akhir hayatnya? Mari kita tarik kembali tirai waktu, menelusuri kepingan sejarah, mitos, dan berbagai klaim yang menyelimuti misteri makam asli Gajah Mada. Tahun 1357 Masehi menjadi titik balik yang kelam. Tragedi Perang Bubat tidak hanya menumpahkan darah rombongan kerajaan Sunda, tetapi juga menjadi awal runtuhnya dominasi Gajah Mada di Keraton Majapahit. Hayam Wuruk yang hancur hatinya memberikan teguran yang mengubah segalanya. Sang Mahapatih yang seumur hidupnya mengabdi demi kejayaan kerajaan, akhirnya menarik diri dari pusat kekuasaan. Berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa ia dianugerahi tanah perdikan di Madakaripura, sebuah kawasan air terjun yang sunyi, mistis, dan tersembunyi. Di sanalah Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya dalam meditasi dan pertapaan, menjauh dari hiruk-pikuk intrik politik keraton yang memanas. Kepergiannya dari ibu kota Trowulan meninggalkan kekosongan besar, dan perlahan, catatan resmi tentang aktivitas Sang Patih pun memudar dari prasasti-prasasti kerajaan. Tahun 1364 Masehi, Kitab Kakawin Negara Kertagama mencatat dengan sangat singkat kepergian Sang Mahapatih, Gajah Mada Mangkat. Kematiannya membawa duka mendalam bagi Prabu Hayam Wuruk dan seluruh ibu kota. Namun, keanehan sejarah muncul tepat di titik ini. Untuk seorang tokoh dengan posisi tertinggi kedua setelah raja, tidak ada satupun catatan rinci mengenai upacara pembakaran jenazah atau Shrada yang agung. Tradisi lisan masyarakat Jawa justru memunculkan narasi yang lebih magis. Gajah Mada diyakini tidak mati secara fisik, melainkan mencapai moksa, lenyap bersama raganya, dan kembali ke alam semesta. Peristiwa ini dipercaya terjadi di ceruk-ceruk gelap air terjun Madakaripura. Keyakinan tentang moksa ini digunakan untuk menjelaskan mengapa abu atau jasadnya tidak pernah ditemukan di pemakaman kerajaan Majapahit, menciptakan lapisan misteri pertama yang menutupi jejak peristirahatan terakhirnya. Karena tidak adanya makam resmi di Trowulan, bermunculanlah puluhan lokasi di berbagai penjuru Nusantara yang diklaim sebagai makam Gajah Mada. Di Tuban, Jawa Timur, terdapat sebuah makam tua yang sangat diyakini penduduk setempat sebagai pusara Sang Patih. Bergerak lebih jauh ke seberang lautan di Pulau Lombok, tepatnya di kawasan Selaparang, sebuah makam bersejarah juga diklaim sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, mengacu pada rute ekspedisi militer Majapahit ke wilayah timur. Tak ketinggalan, di kawasan Lampung Barat, Sumatera, ada situs kuno Pugung Raharjo yang juga memiliki kisah tutur serupa. Bahkan di Mojokerto sendiri, pusara-pusara tua tanpa nama sering dikaitkan dengan dirinya. Para arkeolog dan sejarawan modern berpendapat bahwa makam-makam ini kemungkinan besar hanyalah petilasan atau monumen penghormatan yang dibangun oleh pengikut setia atau masyarakat yang mengaguminya, bukan makam yang berisi jasad biologis Sang Patih. Namun, beragamnya klaim ini justru menjadi bukti tak terbantahkan tentang betapa luas dan mengakarnya pengaruh Gajah Mada di benak masyarakat Nusantara. Hingga detik ini, lokasi pasti di mana jasad Mahapatih Gajah Mada bersemayam tetap menjadi teka-teki sejarah yang paling memikat. Tidak ada prasasti yang menunjuk pada satu titik pasti, dan penelitian arkeologi terus berlangsung, menyusuri setiap lapisan tanah
dan jejak yang tersisa dari era keemasan Majapahit. Mungkin ada hikmah filosofis di balik lenyapnya makam sang pahlawan. Tanpa adanya satu tempat peziarahan fisik, Gajah Mada tidak lagi dapat diklaim hanya milik satu wilayah atau satu kelompok etnis saja. Semangatnya, visi persatuannya, dan gema sumpah palapanya telah melebur menjadi jiwa dan identitas Nusantara itu sendiri. Misteri makamnya pada akhirnya bukanlah sebuah kehilangan bagi sejarah, melainkan sebuah pengingat abadi bahwa pahlawan sejati tidak selalu meninggalkan nisan batu untuk dipuja. Mereka meninggalkan warisan peradaban dan gagasan besar yang terus hidup, berdetak dalam nadi bangsa Indonesia selamanya.